sampai akhir hayat tadi. Karena kan seperti Abah bilang, dari lahir sampai meninggal kita di penjara. Kenapa nggak kita komitmen kalau kita akan jadi penggiat alam? Kenapa ada batasi? Abah bilang, kita pensiun jadi penggiat. Nggak ada pensiun kalau kita pakai alamnya juga sampai mati ya kan? Ya walaupun ya sedikit banyak dan memang, tidak gampang itu menggerakkan komunitas itu. iya, tapi alhamdulillah kemarin itu saya bisa menggerakkan sampai ratusan komunitas Kang Budi ya. Iya. Ya tapi memang karena kita nggak bisa intensif kan dengan komunitas itu, beda dengan komunitas kita. Misalnya aku mendirikan bus itu kagerok gitu. Bus itu apa bus? Makata, Apontain, Sikandi kita, Sikandi Junior. Karena kita ada regenerasi. Nah itu beda, kita intensif setiap saat ketemu. Meskipun tidak menutup kemungkinan walaupun kita dengan intent yang minim, ada juga yang berhasil. Contohnya yang di Ciamis itu ada yang namanya Isal. Dia dari siswa lagu rilis kemudian mendirikan PSL Paguyuban Sadar Lingkungan. Akhirnya dia menjadi kader yang luar biasa. Karena dia setiap kegiatan sekali selalu ikut. Hampir 4 tahun terakhir ke belakang itu dia ikut. Sekarang dia bahkan menjadi ya penggiat yang tangguh. Ya, Sri Kandi Sungai Indonesia. Tasikmalaya. Sebetulnya itu sudah berapa lama itu? 5 tahun. 5 tahun ya. Kan dari tahun 2019 ya. Cerita aja awalnya bagaimana? Awalnya Karena Kang kalau jujur ya. 5 tahun itu bukan apa ya, masih bisa bertahan itu bagus. 5 tahun bertahan untuk Iya, sampai komunitas. gogoleran kan. Sampai jungkir balik, penuh tangis, penuh sakit hati segala macem kan. Jadi awalnya gini, saya tuh jujur ya, dulu itu cuma ngikut. Intinya gini, saya ini sarjana, sering orang tua tuh dulu sering ya kadang sakit hati tapi apalah daya ya. Sampai keluar karena saya sarjana tapi nggak bekerja. Orang tua tuh sampai bilang gini, saya nyakolakan buku-buku nulis KIPB bergunanya tuh gaul aja. Terus saya bilang gini, aduh memang ya itulah kalau orang tua harapannya kalau sekolah tinggi, dapat jabatan tinggi, gaji gede, mengangkat harkat derajat orang tua. Mereka ya mungkin saya ngomong mungkin antos ayahnya. Jadi kata Rocky di rumah masih jadi manusia kertas kan ya. Jadi dinilai hanya dari satu segi. Sementara kalau menurut saya mah berhasil itu dari segala macam segi. Nah akhirnya gimana sih saya biar jadi berarti di mata orang tua meskipun tidak lewat kerja karena masanya udah lewat. Saya udah 40 ke atas, nggak mungkin dong cari kerja. Saya pengen berarti tadinya sih ngikutin aja, pengen ada kegiatan nanya sarjana nganggur kayak Abah itu nggak dijualin kan? Ya ayo milu, ayo kegiatan di sini di situ ikut. Terus ya belum tertarik kan? Belum tertarik. Jadi udah 15 tahun yang lalu saya ngikutin Abah itu. Tapi belum tertarik, cuma ngikutin senang tidur di hotel yang kita nggak mampu nih ke hotel gitu. Ikut gitu. Terus lama-lama ya itulah seorang Abah ya kekuatannya keren, bukan karena kakak dipuji kan. Dia tuh nggak memaksakan, cuma dibawa aja, disuruh hanyut kita tuh di iramanya seperti Abah terhanyut irama alam. Nah cara Abah juga membawa saya tuh menghanyutkan saya dengan iramanya beliau gitu kan. Jadi hanyut lama-lama teh ke bawah gitu. Tapi akhirnya jadi panggilan hati akhirnya, meskipun asalnya dendam ya, pribadi lah, pembuktian diri. Dan memang akhirnya yang tadi sunat kelampah wajib kelakon ya. Bapak saya tapi ya almarhum tidak sempat melihat kebanggaannya ketika anaknya ya waktu itu sudah berbakti ke alam, banyak dibutuhkan anak-anak sistem gitu ya di desa-desa tertentu menunggu kehadiran kita gitu. Meskipun awalnya dilecehkan ya belum sempat melihat itu, tapi bapakku alhamdulillah sempat juga. Bahkan sampai bilang, pembibitan gimana sekarang? Bapak minta bibit. Iya kamu banyak yang ngomongin. Jadi ada kebanggaan, ternyata akhirnya bapak bukan jadi manusia kertas di akhir hayatnya. Jadi benar-benar bangga ketika banyak yang ngobrol, kan hebat putranya gini. Akhirnya ada yang gitu loh kan. Sampailah ke Gombong teh ada yang bilang gitu. Luar biasa gitu ya perjuangannya ya. Akhirnya dari situ makin semangat. Wah udah panggilan hati, kata Abah ngomong itu kayak gila berat yang tadi Abah bilang gini, aku nanti capek, jangan di energi kamu enggak. Wah ya gitu. Kang Budi
di Tasik itu? Belum, walaupun Air. udah banjir segala macam juga belum. Walaupun sering kekeringan juga, karena masih ada dia, masih ada celah gitu kan. Kalau di Bandung itu kan kayak dulu Cikapundung atau Citarum yang benar-benar hitam, Ya. sehingga semua bergerak tuh kompak. Di kita yang banjir di mana ya udah, yang nggak banjir diem, nggak komprehensif. Padahal sungai itu maunya terintegrasi dan terintegritas dan komprehensif itu benar. Hulu ke hilir itu harus. Kita mah enggak, masing-masing. Nah itu karena apa? Bahwa alam yang dengan Tasik itu benar-benar kan aku mah obat. Pastinya untuk Tasik itu padahal kota Santi. Terus yang aku tahu kan punten Kang ya kalau menyinggung warga Tasik, tapi memang selama saya di lapangan batu kata aku. Batu bener. Ngomong kayak apa susah, dan satu lagi money mindednya besar sekali. Kalau nggak ada uang nggak jalan. Beneran kan, saya selama jalan awalnya tuh enak, nyantai, ada isme sedikit udah sulit nembusnya itu. Makanya saya tuh jungkit jumpaliknya di Tasik itu. Makanya ketika ada perlombaan komunitas, kenapa nggak apple to apple kata bahasa keren sekarang mah ya. Untuk Tasiknya sendiri mantap kok. Gimana kita dengan penggiat menyadarkan lingkungan membentuk apa si warga Tasiknya untuk lentur aja sulit. Gimana kita memasuki itu jadi double gitu tantangan kita di Tasik itu. Tapi saya patah semangat enggak. Jadi ada anjing menggongkang melihat lalu saya bilang gini, hasil tidak akan mengkhianati proses. Ketika saya berproses sedikit banyak tidak. Mau satu kayak mau dua kayak, yang penting itu ada yang melanjutkan gitu. Dan ini kita berharap dari satu atau dua yang terjadi ini nantinya akan menyebar dan sesuai moto lah, dengan sedikit orang kita bisa menggerakkan banyak orang. Nah kenapa sasaran saya anak muda atau usia dini sampai anak muda nggak orang tua? Karena saya tahu kalau ada istilah ada kartu tiba, mungkin di Tasik itu ada kartu nyawa. Jadi selagi masih punya nyawa ya kayak gitu. Cuma kan kita ngajarin batu. Ya walaupun bisa sulit. Makanya saya ingin putus rantai. Mulailah saya, maksudnya kenapa sasaran saya itu anak muda. Sayangnya bagi instansi yang haus eksistensi atau bagi gengsi organisasi sendiri kurang menerima. Karena dia pengennya yang udah instan, yang sudah matang, seperti yang jaring seperti aku ini gitu, yang udah jadi. Dan jadi pun saya semua jadi maksudnya udah dia nggak mau, padahal kita tuh putus rantai. Jadi jangan sampai ada kadernya setelah anak muda ini yang seperti orang tuanya dulu yang ngajarin jorok, buang sampah sembarangan. Tapi ketika dikenalkan hidup disiplin, pastikan walaupun dia tidak aktif di lingkungan, minimal dia bisa ngajarkan ke keluarganya buang sampah. Oh satu dua orang begitu lama-lama, nah domino efek lah yang dicari. Dan itu memang butuh waktu. Sementara instansi dengan masa jabatan yang setahun, 2 tahun atau 5 tahun pengennya saat itu juga. Makanya Instan ya. iya kita sulit untuk berkoordinasi dengan instansi dengan visi-visi kita yang jangka panjang. Jangka panjang. Sulit itu. Dan permanen nantinya. Instansi mah kan ya udah terbatas. Iya, ya. jadi misalnya dia punya program itu penanaman ya harus ya mau nggak mau mengajak orang yang mau menanam, suka menanam. Sementara kalau si Kandi sendiri, apalagi sebagai ibu, ya perempuan itu yang gitu ya, kuatnya gitu ya. Dia yang harus memberikan, yang memiliki simpati ya ke anak-anak untuk bagaimana. Laki kan beda ya. Kalau perempuan kan lebih detail. Kita ini kan mengedukasi. Kalau ngajak yang udah ada lah ya paling kita mematangkan. Itu bagaimana kita mengajak yang nggak mau. Kayak gitulah Kang, intinya kita sikapi itu meskipun berlatar belakangnya alam dan fokus ke alam, tapi segi-segi lain itu bahasanya perempuan yang talent begitu kan. Ya kan seperti fitrahnya di rumah tangga. Ya jadi pengasuh anak, pengasuh suami, kadang mencari nafkah segala macam. Nah sekali pun ya sesuai fitrah ke perempuan walaupun fokus di alam itu segala macam ke katoel lah, baik dalam perilaku ya, kayak bertata bahasa dia misalnya bergaul, kita memberikan batasan-batasan yang jelas gitu kan, yang ini nggak boleh, itu nggak boleh, kayak gitu ya. Walaupun awalnya dari itu sejarahnya Kang, tapi ya sampai detik ini insya Allah mudah-mudahan
nggak ada pensiun, orang kita pakai alamnya juga sampai mati ya kan. Ya. Orang sampai mati aja dikubur di tanah itu apa? Bagian dari alam juga. Nah itu pemahaman-pemahaman yang belum belum ada gitu, belum banyak orang tahu. Ya kadang makanya kalau dalam perlombaan atau instansi kita kadang kurang, mungkin agak bertentangan gitu kan, atau ya kurang bisa diterima ya. Oke, dalam perlombaan instansi seperti tadi, saya punya visi misi yang jelas dan saya akan ya, komit di situ gitu. Apapun rintangannya ketika instansi pun temuan itu, oh sorry kalau yang sejalan ayo bareng, yang enggak pun saya punya jalan juga. Kalau misalnya bareng ya kita bareng, kalau yang enggak ya justru akhirnya sebenarnya kegiatan instansi bagian dari kegiatan kita, ya kan? Karena kayak menanam kita ada kok, tapi mengedukasi mereka nggak ada. Ketika BBS kemarin tuh meeting dalam pemberdayaan komunitas, kita jauh lebih anak muda, ya kan? Makanya itu terlambat gitu kan. Kalau kita bilang pembina, apa kita tuh pembina tuh enggak juga ya, karena kita sudah terbentuk kok. Kalau bermitra mungkin lebih pas gitu ya. Kalau dibilang pembinaan tuh pak, ini nama kitanya nggak bisa apa-apa, terus dibina biar bisa gitu kan. Kesannya seperti itu. Lah kalau kemitraan kita kan udah jadi nih, bukan yang baru udah jadi, tapi lebih pas ke situ gitu kan. Lagian kita juga ya Program udah jalan. udah jalan, kita punya program sendiri. Ketika misalnya sinergis barengan, Ya. nggak sinergis ya punten gitu. Tapi kebanyakan sih sinergisnya karena memang kegiatan mereka bagian dari kegiatan kita gitu loh kan. Ya, Iya ya. nggak? Ada irisan ya. Iya, jadi dia mah bagian kecil dari kegiatan kita Sebetulnya. Sebenarnya. Cuman karena dia terbalut instansi, apalagi gede, modal gede, kayaknya wah gitu. Padahal mah kalau dilihatnya ih, bagian kecil dari kita udah kita banyak gitu kan. Kemarin waktu macet-macet tuh kita lihat ada anak muda buang sampah dan viral itu. Oh, Ya. terus? Ya. Gimana itu Kang? Ya itu di Lokasinya? media sosial, pokoknya di kota besar. Oh iya, Jadi kita terjebak macet, terus buang sampah sembarangan. ya buang sampah, keluar dari mobil ada sungai, langsung buang sampah. Oh, Kacau itu. kota besar mah kan langsung dipiralkan. Apa mereka peduli? Jangan sampai kayak gini. Bener. Dikasih kan, kayak bu, itu hal biasa buang sampah ke sungai. Itu maksud saya tuh tantangan Tasik, punten Tasik mah banyak suka susah. Sekalipun itu ulama yang paham tentang Islam, yang jelas-jelas menjaga kebersihan aja nggak bisa masuk Kang. Dan masuk ketika kita ada uang jajan, dan ketika ada uang jajan berjalan, nggak ada uang jajan nggak berjalan. Ya, ya. Itu gitu loh, itu tantangan saya aja mau, aduh Kang bayangkan. Tapi alhamdulillah seperti desa Sukapada, desa Guranteng ya, nggak ada uang tapi ya alhamdulillah. Dan itu desa itu, dan Cipacing, makanya saya tuh kayak rumah kedua kalau di Cipacing. Kalau ada tahu dari anak kecil sampai mama terbuka kalau datang tuh gitu kan. Ya. Karena memang berhasil merangkul anak-anak mudanya menjadi yang dulu pemabok jadi enggak kan, bayangin 5 tahun tuh. Jadi dari bagus sekarang sudah mulai saya lepas dan mereka juga sudah mulai dewasa, udah banyak yang bekerja, tidak banyak saya yang bisa ganggu, banyak yang menikah juga, banyak yang nggak di sini juga. Nah, tapi ya akhirnya memang tadi seperti tadi Abah dari dulu bilang, masyarakat sasaranmu itu loh gitu. Ya masyarakat muda, betul, setahun 2 tahun hilang entah kemana itu tadi. Tapi saya bilang nggak ada yang tidak hasil tidak mengkhianati proses ya. Ketika mereka pernah bergabung dengan saya ketika dia membina rumah tangga, pasti ngajarin anaknya akan bersih. Ya contohnya sekarang nikah aja gini, mereka udah sadar kalau nikah harus si bunda diundang tuh respect udah siap, karena nggak boleh sampah sembarangan. Ya. Jadi ya alhamdulillah kan 5 tahun lah masa sih sampah aja nggak bisa buang putih. 5 tahun itu untuk penggiat sendiri loh Bang. Bayangin masyarakat nggak tahu waktu itu kan coba. Tapi kalau yang kita yang dididiknya orang tua, tapi kalau anak muda, apalagi konten-konten, kalau dia mau konten positif mah banyak kan. Ya. Begitu orang kota tuh begitu pedulinya lingkungan. Makanya mungkin dia harus kita ke kota ya biar sadar ya. Kalau masih di Tasik dengan dimanja alam yang luas kayak gini, banjir juga kadang-kadang dan hanya tempat-tempat tertentu, ya mengalir aja kayak
Padahal dulu bilangnya saya nggak mau lihat si Kandi ada di desa ini. Sampai begitu kan? Karena banyak yang menghasut waktu si kecepatan bumi. Nah itu sejarah perjalanan si Kandi, wah difitnah Kang, wah. Aku tuh sampai nangis teh udah. Kayaknya kita tuh udah nggak punya harga diri, demi alam tuh nggak masalah tuh bener kan. Sampai kita gimana nyosor, ayo kita menanam, oh ditolakan. Tapi ayeuna mah justru dipilarian sadayana. Abdi nanu teu gaduh kos. Punten nak sok adik sana jual mahal. Ya, tapi artinya apa? Oh, berarti perjuangan saya dulu itu masih. Nah, sekarang sadar gitu ya. Ya mungkin sebetulnya mendingan itu pemerintah cuma baheula gitu. Sekarang tuh bahkan banyak pundu atau siapapun Bunda ada bibit. Bunda, dulu kita nawarin bibit aja. Ayo bersyukur beneran kan. Itu beberapa kemarin, apalagi sekarang kan dari pemerintah sendiri alhamdulillah ada kewajiban baik yang ulang tahun punya kendaraan sendiri nikah untuk menanam. Nah kemarin anggota KPPS pun harus nanam kan. Itu para pundu sapager ageng atau nelponan minta bibit. Walaupun asalnya begitu, tapi kemudian saya di Sukapada mah pundu-pundunya lagi nih. Bunda itu di makam saya itu kayaknya enak deh kalau telepon, ada bibit nggak? Betul di BC ada, ambil aja. Coba 5 tahun prosesnya kan. Dan itu baru 120, tapi nggak masalah karena 120 kemudian ini pundu-pundu lagi bang, domino efek lagi. Itu sebenarnya kenapa kita nggak bisa banyak desa yang kita pengen. Kalau udah satu desa fokus aja sih. Nanti yang lain begitu ya, di samping batasi nanti kita udah 50 tahun semuanya sudah mulai menurun. Iya, enak. Bedanya Entar Kang sekarang menuju UMNO. waktu ulang tahun di mana di Cipaci ya. Cipaci ya. Nanti kan ada. Waktu itu ulang tahun ke-3 ya. Nah yang keempat saya nggak ikut. Arga. Di Arga memang kita kolaborasi dengan para pendaki. Kenapa sasaran saya semua? Pokoknya 1, 2, 3 mah ikut lah. Ya, nah keempat ya termasuk yang pandemi itu kan masih ikut, kita kan pertama itu mah. Pas yang awal-awal kan. Yang ratusan komunitas. Pas mulai bergerak itu kan. Iya, itu kan baru berdiri setahun. Bahkan semua tuh heran. Setahun kok bisa kayak gini katanya. Iya. Itu the power of emak sebenarnya. Dan dari si Kandinya sendiri 2021, 2020, 2021, 2022, 2023, 2022 di Cipaci ya? Iya, Cipaci 2022. Dan bayangin kan setahun itu si Kandi mah nggak pernah yang ini nggak ada kegiatan. Mas 2023 di sekarang 2023 terakhir kemarin di Arga lagi. Di Arga. Kita kolaborasi sama pendaki ya. Sasaran tadi kita jujur, saya mau kolaborasi dengan sasaran, saya ingin edukasi juga nih. Ternyata mereka juga udah membasic sebagai pendaki yang berwawasan lingkungan, jadi sadar kawasan. Alhamdulillah gitu, makanya mantap itu. Iya, KPGR ini dan luas jaringannya loh Kang. KPGR itu se-Jawa Barat, parahyangannya ada juga, pasti gabung dengan ada. Nah kemarin juga yang hadir itu KPGR se-Jawa Barat hadir. Nah itu sasarannya apa? Kita jujur, kita mau kolaborasi, tapi satu, saya ingin menitipkan pesan, ada misi di sini apa? Saya ingin pendaki jadi pengambil. Bunda kita juga udah ada, cuman memang belum fokus, masih di 170. Mudah-mudahan dengan bergabungnya Bunda katanya dengan kolaborasi seperti ini kita bisa 50-50 katanya. Pendaki juga mengambilnya ada gitu banyak. Kalau kemarin kan masih 37. Dan mereka alhamdulillah wawasan itu luas, bagus, dan bahkan ada yang tergabung di 911 juga gitu kan. Jadi pengetahuannya alhamdulillah gitu. Ya itulah. Dan sampai sekarang walaupun dengan tantangan yang tadi ya on-off-nya banyak, ada tinggal nama doang mati suri, kegiatan juga ada yang benar-benar hilang banyak. Jadi komunitas-komunitas yang dulu kita ratusan kan sekarang nggak ada komunitasnya hilang. Ada juga yang masih ada namanya, nggak ada kontennya, orangnya juga nggak ada, jadi cuma tinggal nama. Jadi yang benar-benar eksis biasa, bukan mau disuntik karena komunitas sendiri kan. Emak-emak 5 tahun jadi bukan hanya sekarang kumpul-kumpul rutin masih tapi